Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mukarramun, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA. Kita doakan beliau yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya dengan sempurna dan bisa kembali bersama-sama dengan kita, mengajar kita, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Akhina Al-Ustaz Muhammad Rusli Effendi, Akhina Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, Ketua PPH Akhina Al-Ustaz Martin Al-Khair, dan para asatiz lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jamaah sekalian yang istiqomah di majlis para pencari hidayah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita wujudkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Karena berapa banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, mau melangkah ke majelis ilmu itu bawaannya males, mau hadir ke majelis taklim itu bawaannya ogah. Padahal luar biasa, dari mulai kita melangkahkan kaki dari rumah ke majelis ilmu sampai kita balik lagi ke rumah kita, langkah demi langkah itu dicatat oleh Allah. Pertama sebagai nilai ibadah, yang kedua dihapus dosa-dosa kita, yang ketiga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur bapak-bapak dan jamaah semuanya yang malam hari ini bisa hadir. Karena malam hari ini insya Allah duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Kita hadir di majelis ilmu, mengkaji ilmu agama, membaca Al-Quran. Pertama Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan buat kita. Saya yakin kan tenang semua nih. Diam aja, tenang kan? Diam aja, tenang. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Kita nggak mikirin yang lain. Yang namanya orang duduk di majelis ilmu fokus, tenang. Walaupun lagi banyak utang misalkan. Coba pulang dari sini sampai rumah, puyeng lagi aja. Di sini mah alhamdulillah kita bisa tenang, bisa bahagia, bisa senang. Maka sekali lagi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, apa janji Allah dalam Al-Quran? Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidan. Allah tambah, Pak. Kita yang sekarang dikasih kesehatan, mudah-mudahan disehatkan terus oleh Allah. Amin. Kan gitu kita minta. Makanya kalau kita duduk majelis ilmu, banyakin baca salawat. Tuh tadi salawat tibil qulub, memang kondisinya lagi begini, kondisinya lagi pandemi, bahkan kayaknya makin melonjak lagi, banyakin salawat itu. Tibil qulub, obat. Ya, insya Allah dengan salawat tadi Allah hindarkan kita dari musibah dan wabah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari guru kita tentang kurban. Karena memang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan ke-11. Bulan ke-11 dari bulan Hijriyah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Atau bahasa kita mah bulan Hafid. Ya, Hafid kan ya? Katanya bulan kejepit, makanya sepi banget kalau bulan Hafid mah yang hajatan. Karena duitnya udah habis buat Lebaran kemarin di bulan Syawal, dan sebagian lagi persiapan buat Idul Adha, maka kejepit katanya. Begitu kata orang tua dulu. Kurban ini memiliki makna dua dimensi. Yang pertama dimensi ibadah, yang kedua dimensi sosial. Jadi kurban ini yang disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga memiliki dimensi sosial, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Maka daging kurban itu nggak dimakan sendiri. Walaupun orang yang kurban boleh makan daging kurban, tapi tidak boleh dimakan oleh sendirinya. Itu harus dibagi-bagikan kepada yang lain. Maka yang kita kurbankan itu hewan udhiyah yang kita sembelih, unta, kambing, sapi, kerbau, hakikatnya bukan darahnya yang sampai kepada Allah, bukan pula dagingnya yang sampai kepada Allah. Kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 37,
La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Jadi darah dan daging itu semata-mata tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban termasuk ibadah yang istimewa karena mengandung ibadah yang bersifat maliyah. Ibadah yang mengandung yang bersifat mengeluarkan harta. Kalau kita nggak punya harta, bagaimana kita mau beli kambingnya? Bagaimana kita mau beli sapinya? Maka di sini nilai ketakwaan kita, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah yang tadi dibacakan oleh guru kita surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita kemudian menyembelih hewan kurban. Di situ diuji tuh ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih cinta kepada harta kita atau kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lebih cinta kepada harta kita, ngapain beli kambing? Sekarang kambing 3 juta ya. Sapi 7 orang, patungan juga saya 3 juta. Coba kalau dibeli yang lain kan lumayan itu. Orang yang cinta dengan harta nggak mau dia ngeluarin buat kurban. Padahal kalau kita bandingkan Bapak dan saudara-saudara sekalian, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail dengan apa yang kita rasakan saat ini jauh banget. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang saat ini kita sedang alami nggak sebanding apa-apa. Walaupun ini pandemi luar biasa, sudah hampir 2 tahun ya, bikin heboh, bikin puyeng segala-galanya, merusak tatanan kehidupan semuanya. Tapi bila dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, nggak sebanding apa-apa. Coba bayangkan Nabi Ibrahim 80 tahun nggak punya anak, Pak. Sekalinya minta selalu doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, itu doa yang dibaca. Kemudian diberikan oleh Allah seorang anak dari istri yang kedua. Siapa istri keduanya? Siti Hajar. Istri pertamanya Siti Sarah. Dari Siti Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Itu lagi lucu-lucunya, lagi ngegemesinnya, lagi seneng-senengnya. Bayangkan kita puluhan tahun gak punya anak, dikasih anak ganteng, soleh, sehat, dibawa kemana-mana enak. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk dikorbankan anaknya. Nabi Ibrahim ini dulu termasuk mungkin salah ngomong atau bagaimana itu ya. Nabi Ibrahim orang yang sangat dermawan, Pak. Tiap hari itu selalu kurban, motong kambing. Dia undang setiap hari itu makan tuh, diundang tetangga untuk makan, Pak. Dia nggak makan sendiri, beliau itu undang. Sehingga saking dermawannya dipuji sama orang. Wah, hebat Nabi Allah Ibrahim ini, sungguh dermawan, punya kambing tiap hari kurban. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini nggak seberapa kurban saya kambing. Saya kalau punya anak, saya korban, disuruh kurban, saya korbanin. Ngomong begitu, Pak. Itu ngomong lagi belum punya anak. Kayak kita begitu, Pak. Kita kalau belum punya mobil ngomongnya gimana? Saya kalau punya mobil, tetangga mau minjem saya kasih. Bener gak tuh? Coba udah punya mobil, tetangga minjem, nyewa. Kadang ada alasan aja, lupa nyimpen kuncinya lah segala macem ya. Seperti itu. Nabi Ibrahim waktu belum punya anak ngomong tuh seperti itu. Saya jangankan korban kambing, korban sapi, korban unta, kalau punya anak suruh dikorbanin, saya korbanin. Enggak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim dikasih anak yang bernama Ismail.
Akhirnya ditagih ke sama Allah. Ditagih sama Allah dengan ucapan yang pernah ia lontarkan pada saat itu. Makanya kita kalau ngomong jangan sembarangan nih Pak, hati-hati. Takut pas ngomong kita dicatat sama malaikat, ditagih. Akhirnya ditagih melalui mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail ini lagi lucu-lucunya Pak, ya, lagi lucu-lucunya. Nabi Ibrahim diberikan satu mimpi oleh Allah. Apa mimpinya? Anni adbahuka. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ketika malamnya mimpi ini, mimpi itu sampai 3 kali Pak Nabi Ibrahim ini. Mimpi pertama itu tanggal 8 bulan Zulhijjah. Minta pendapat, diajak ngomong anaknya, nak, kalau bahasa kita, malam Baba mimpi, Baba diperintahin sama Allah untuk menyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Ini Nabi Ibrahim mikir, ini perintah dari Allah bukan? Atau mimpinya hanya sekedar bunga tidur? Dipikir-pikir tuh. Maka tanggal 8 itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Masih mikir-mikir tuh. Ini mimpi, bunga tidur, apa memang perintah dari Allah? Dipikir. Besok malamnya, malam ke-9, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dan minta lagi pendapat kepada anaknya. Nabi Ismail ini anak yang soleh, terlahir dari seorang ayah yang soleh. Ketika diminta pendapat oleh ayahnya, bagaimana pendapatmu wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak soleh ngomong, kalau memang itu perintah Allah, silakan laksanakan. Saya siap mengorbankan diri saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anak sekarang, bapaknya ngomong begitu, kira-kira gimana Pak? Kata bapaknya, nak, malam bapak ngimpi, ya, disuruh nyembelih kamu. Siap-siap ya besok, bapak mau asah golok dulu nih. Kata anaknya apa? Enak aja, bapak aja yang saya gorok sekarang nih, bapak kan udah tua, ya, udah lama nih menyam kehidupan di alam dunia. Saya mah baru sebentar, bapak aja yang saya gorok, begitu. Anak sekarang, atau ngabur minimal. Tapi Nabi Ismail laksanakan kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada keyakinan tuh di hari kedua. Maka tanggal 9 itu kita sebut dengan Yaumul Arafah. Arafah mengetahui, ya, mengetahui bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperkuat lagi di malam ke-10, Nabi Ibrahim mimpi lagi dengan mimpi yang sama, sehingga tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Maka dilaksanakanlah penyembelihan pada saat itu oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail di tanggal 10. Maka sekali lagi tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahar, sebagaimana ayatnya tadi, fasholli li rabbika wanhar. Karena ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, di situ membuktikan bahwa Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada kepada dunia, daripada materi, daripada anaknya sendiri yang ia tunggu-tunggu, yang ia nanti-nanti, yang ia sayangi. Tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, dia laksanakan meskipun harus mengorbankan anaknya. Begitupun anaknya juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap mengorbankan dirinya demi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu semua akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor kibas. Masya Allah, luar biasa. Ini pelajaran buat kita Bapak ya. Kita memang tidak setakwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita tidak seikhlas Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan kita juga tidak setabah Siti Hajar. Tapi setidaknya kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa meneladani, bisa belajar, bisa mengambil pelajaran dari ketakwaan Nabi Ibrahim, dari keikhlasan Nabi Ismail, dari ketabahan Siti Hajar, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas di dalam Al-Quran, di samping Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Ya, jadi Nabi Ibrahim juga dijadikan sebagai uswah. Kita contoh ketaatan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini yang pertama, dimensi ketakwaan kita kepada Allah. Jadi nanti kita ketika berkurban bukan hanya sekedar memotong hewan kurban, tapi di situ mengindikasikan bahwa kita menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dimensi kedua adalah dimensi sosial, di mana ketika kita berkorban kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Ada di situ hubungan sosial, kepekaan sosial yang bahasa Al-Qur'annya adalah ta'awun. Kita saling tolong menolong dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau dua hal ini kita lakukan, baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minallah, hablum minannas, maka hidup kita akan menjadi mulia dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang hina. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimuz zillatu ainnama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kalian berada, kalian tidak akan pernah mengalami kehinaan selama kalian bisa menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan bisa menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Allah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia kita jaga dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan sesuatu yang singkat ini memberikan manfaat buat kita, terutama buat saya pribadi ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya, sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mulia, bukan hanya hidup di dunia tapi di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.